Tadi saya mulai karena saya bicara di kantor MPR, maka saya mesti mencari apa itu tugas MPR. Menjaga, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, itu nomor 1. Oh, ini dia. Yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden. Dalam hati saya, kalau mau saya kemarin di sini banyak orang khawatir kalau saya ceramah. Kalau saya pergi ceramah, dihadang, gak boleh datang. Untuk apa? Menghadang saya itu untuk apa? Artinya apa? Bahwa kita sedang berada di kantor kita, di rumah kita. Bapak Ibu jangan heran, kenapa Ustadz bicaranya tidak formal-formal betul. Ini kan orang-orang terhormat, dipilih-pilih rakyat. Orang yang duduk di hadapan ini Bapak Ibu, perjuangannya luar biasa. Berapa baleho mereka? Berapa itu? Di Riau itu ada seorang bapak-bapak namanya Pak Suhaimi, kerjanya mencabut paku setiap pagi. Pagi-pagi dia bawa itu pencabut paku, mencabut paku yang ada di pokok-pokok kayu bekas foto-foto yang memanjat ke pokok kayu. Kalau dekat-dekat musim pilkada dan pileg, itu kerja dia mencabut. Artinya apa? Mereka berjuang luar biasa. Yang paling sulit sekarang ini adalah mengumpulkan orang banyak. Itu yang paling susah sekarang. Bagaimana cara mengumpulkan orang banyak? Kadang sudah diundang artis dangdut, enggak juga ramai. Macam-macam artis yang diundang. Ada artis yang tinggi 170, dipakai baju 100 cm. Ditarik ke atas terbuka ke bawah, diturunkan bawah terbuka. Dia kayaknya sopan, bajunya panjang, roknya panjang, resleting belum dipasang. Macam-macam. Ustaz kok tahu? Ngeliat juga dikit. Itu. Nah, jadi yang paling susah itu ngumpulkan orang banyak. Payah ngumpulkan orang banyak itu sekarang. Macam-macam. Kadang sembako sudah dikumpulkan, nggak juga datang. Kain sarung. Ustaz kok tahu? Saya berapa kali dapat kain sarung. Tidak saya pakai sholat. Kenapa? Tertulis di ujung, coblos nomor. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi Masya Allah, ini bisa datang. Kenapa bisa ramai orang? Karena dia merasa ini rumah dia. Dan saya pun tidak merasa ceramah formal-formal. Betul, kalau ceramah formal, lihatlah bagaimana Zainuddin Kiai Haji Zainuddin MZ ceramah. Tidak begini. Semuanya diatur. Tangan harus begini. Wajah, dari mulai salam. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Begitu. Kalau saya tadi tidak, macam ngobrol aja. Santai aja, macam udah kenal lama aja. Dalam hati bapak-bapak ini so akrab aja, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Artinya apa? Karena mereka memang tidak menunjukkan kehebatan mereka. Padahal ini orang-orang luar biasa. Doktor itu apa artinya? PhD, doktor filosofi. S1, S2, S3, luar biasa. Saya sampai sekarang masih S2, LCMA. LC itu titel S1 dari Al-Azhar Kairo. MA itu S2 dari Maroko. Kenapa Ustaz ceritakan? Banyak orang menganggap saya nggak sekolah. Maka perlu saya ceritakan. Sombong amat. Nah, saya tidak sombong. Hanya saja ada orang-orang yang perlu kita ceritakan tentang diri kita. Aku tahu. Aku ceritakan tentang diriku. Kawan tidak merubah menjadi lebih sayang, dan musuh tidak akan berubah menjadi cinta. Aku tahu ketika aku ceritakan diriku, bukan untuk merubah kawan lebih sayang, bukan untuk merubah musuh menjadi cinta. Aku hanya ingin menceritakan bahwa inilah aku. Laisal fata may yaqulu kana abi. Orang yang jantan, gentleman, tidak berkata bapakku, moyangku, tapi yang berkata ha anadha, inilah aku. Sombong amat. Tidak. At-takabbur lil mutakabbir sedekah. Sombong kepada orang yang sombong itu sedekah. Wah, kalau gitu Ustadz ngomongnya sombong sekali, tersinggung saya. Jangan tersinggung. Mendengar ceramah saya jangan tersinggung. Karena di beberapa tempat ada yang tersinggung dengar ceramah saya, 2 hari setelah itu meninggal.
bukan nakut-nakuti, enggak. Dan saya tidak pula mengatakan saya hebat, tidak. Hanya memang ajalnya sudah sampai. Itu saja. Dan beberapa orang yang divonis mati, begitu mendengar ceramah saya, tidak jadi mati. Saya ceramah di suatu tempat, selesai acara, datang ketua panitianya. Ustaz Somad, ya, saya sudah masuk rumah sakit. Gimana? Cipto Mangunkusumo. Masya Allah, hebat itu rumah sakit. Ustaz pernah ke sana? Belum. Dengar aja di TV. Saya sudah divonis koma Pak Ustaz. Koma itu Bapak Ibu tahu, sedikit lagi titik. Koma itu bunyinya belum panjang, masih ada putus-putusnya. Tit, 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 tit. Itu koma. Kalau titik itu panjang dia. Tit, titik. Koma dia. Datang dokter mengatakan, bawa ini pulang ke rumah. Istri menangis. Orang kampung sudah tak ada harapan. Bawa pulang ke rumah. Tiba-tiba sebelum dicopot itu alat-alat di ruang ICU itu, tiba-tiba dia tersadar, terbangun dan terduduk dari kursi itu. Sadar dia sehat. Dokter heran. Dokter nanya, Bapak kok tiba-tiba sehat? Apa yang Bapak lihat dalam koma itu? Apa kata dia? Saat saya koma itu, tiba-tiba ada seseorang datang dan bertanya kepada saya, kapan tablik akbar? Maka saya tersentak, terbangun. Saya punya hutang, harus buat tablik akbar. Dokter nanya, yang datang itu siapa? Ustaz Somad. Dibentuknya tim panitia tablik akbar. Selesai acara, saya percaya nggak percaya, saya datangi dia. Apa betul Bapak mengalami begini-begini? Betul Pak Ustaz. Jadi yang datang waktu koma itu memang betul-betul saya. Memang Ustaz. Bukan yang lain. Bukan yang lain. Lama saya berpikir, padahal saya nggak ada mendatangi dia. Kenapa saya bisa datang saat dia koma? Lalu saya tanya dia perlahan-lahan. Bapak sebelum tidur dengar ceramah siapa? Ceramah Ustaz. Oh. Pagi kalau mau berangkat tempat kerjaan dengar ceramah saya, ceramah Ustaz. Sampai di tempat kerja kalau ada waktu luang dengar ceramah saya, ceramah Ustaz. Baru saya paham. Rupanya saat kita koma mau sakratul maut, apa yang selalu kita dengar, apa yang selalu kita lihat, apa yang selalu kita pikirkan, itulah yang akan datang ketika kita sedang koma. Makanya hati-hati yang selalu nonton sinetron Korea. Kira-kira siapa yang datang waktu koma itu? Hati-hati yang hobi Bollywood. Kalau yang senang artis yang selalu solawat yang cantik itu nggak apa-apa. Karena masih solawat isinya. Kalau ada bapak yang senang itu, nanti waktu koma nyanyi dia. Gak apa-apa. Berhati-hati kalau nyimpan-nyimpan simpanan selingkuhan. Hati-hati. So pandai-pandai menyimpan bangkai, akhirnya tercium juga. Kapan? Waktu koma itu. Mantan. Gitu. Saya bukan nakut-nakuti, enggak. Cuman sekedar ngasih tahu aja. Apa yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu, pikirkanlah tentang Allah, pikirkanlah tentang umat, pikirkanlah tentang bangsa. Betapa indahnya saat kita koma, apa yang keluar dari mulut kita? Bangsa Indonesia, bangsa Indonesia. Itu kalau direkam viral itu. Anggota MPR berada di ruang ICU membisikkan bangsaku. Oh, luar biasa itu. Tapi bayangkan kalau ada di antara bapak dan ibu sedang terbujur kaku, yang keluar dari mulutnya apa? Keong racun kucing garong. Cinta satu malam. Kabikaci kabigam coach kotahi. What can I do for you? No woman no cry. Yang nyanyi nggak paham, yang dengar nggak paham. Dua-duanya sama-sama ngangguk. Tak apa yang dianggukkan? Artinya apa? Apa yang kita sering pikirkan, apa yang kita sering perjuangkan, itulah yang akan menyertai kita sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita selalu memikirkan yang baik-baik saja insya Allah. Tadi saya mulai karena saya bicara di kantor MPR, maka saya mesti mencari apa itu tugas MPR. Menjaga, menetapkan
Undang-Undang Dasar 1945 itu nomor 1. Oh, ini dia. Yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden. Dalam hati saya, kalau mau saya kemarin di sini berarti dilantik. Banyak orang khawatir kalau saya ceramah. Kalau saya pergi ceramah, dihadang, gak boleh datang. Untuk apa? Menghadang saya itu untuk apa? Saya tidak mau. Untuk apa? Ketika saya berkata, perjuangkanlah ini dengan tanda tanganmu, perjuangkan kebaikan dengan kekuasaan, disangka orang saya mau mengiklankan diri saya. Enggak, Mas, saya enggak mau. Saya hanya ingin menjelaskan kepada umat bahwa kalau kau ingin berbuat sesuai dengan apa yang kau bisa. Kalau engkau bisa sebagai guru TK, ya kau didik anak-anak di sana. Jangan sepelekan guru TK. Kenapa Ustaz tahu guru TK itu hebat? Saya diundang ke TK dan tidak ada satu anak TK mau mendengar. Berikut ini kami panggil Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA, Ustadz yang sedang kondang saat ini, kata gurunya. Anak-anak itu tidak ada satupun yang mendengar. Saya pun naik ke atas, Assalamualaikum warahmatullah. Satu pun gak ada yang menjawab. Bingung saya. Situlah baru saya tahu guru TK itu luar biasa. Akhirnya saya merasa rendah, tidak ada apa-apanya. Akhirnya saya panggil, Ibu Kepala TK, bisa bantu saya? Pucat saya. Bisa Pak Ustadz. Akhirnya ibu itu kecil maju. Apa kata si ibu? Anak-anak, tenang ya. Semua diam. Baru saya sadar, hai Abdul Somad, kau tak ada apa-apanya. Artinya apa? Jangan kau katakan pisau silet itu tidak tajam, karena dia tidak bisa memotong batang kelapa. Dan jangan kau katakan kampak itu tumpul, karena dia tidak bisa mencukur kumis. Semuanya ada porsinya masing-masing. Kami nggak nangkap Pak Ustadz, makanya minum. Orang kalau kurang cairan, dehidrasi, payah dengar ceramah. Semua kita punya porsi masing-masing. Saya bukan politisi, saya bukan politikus. Saya akademisi, intelektual, ustadz. Saya menjelaskan tentang agama saya. Saya menjelaskan tentang rahmatan lil alamin. Oleh sebab itu maka ketika saya berbicara tentang kekuasaan, tentang Islam, tentang hebatnya politik, maka saya tidak mengiklankan diri saya. Oleh sebab itu jangan khawatir saya akan bangkit. Saya sudah lama tegak berdiri, tapi saya katakan sampai akhir hayat saya ingin menjadi ustadz. Ini ceramah ini tidak tahan lama, paling-paling 10 tahun ini menggelegar. Sekarang masih kuat lagi, Allahu Akbar masih, tapi 10 tahun lagi begitu ditarik Allah Akbar. Jadi 10 tahun lagi Ustadz mau ngapa? Saya akan mengaji di dekat rumah saya. Duduk, tenang. Saat itu 20-30 tahun akan datang. Sekarang umur 41. Walaupun banyak yang mengatakan 27. 30 tahun lagi, saya tidak lagi bisa tausiah. Saya akan duduk di dekat rumah. Anak-anak keliling akan datang membaca Quran. Ustadz tidak khawatir mereka nanti akan mengejek Ustadz. Saya tidak ragu. Kalau mereka ejek-ejek, Ustadz, saya tidak akan marah. Kenapa? Mata saya sudah rabun. Tidak bisa melihat mereka. Nanti kalau mereka ribut, Pak Ustadz ngajar ngaji, mereka ribut di sana. Saya tidak akan ambil pusing. Telinga saya sudah tuli. Saya tidak dengar keributan mereka. Tapi saya tidak ingin sunyi di tengah keramaian. Saya ingin menikmati hidup. Saya datang ke rumah salah seorang guru besar di bulan suci Ramadan, ingin menyenangkan hatinya, ingin melihat bagaimana dia di bulan suci Ramadan. Meleleh air matanya. Anakku, aku ramai dulu, tapi sekarang aku sunyi di tengah keramaian. Dulu yang selalu datang, sekarang tak lagi datang. Dulu yang mengantarkan aku, sekarang sudah pergi menjauh. Anak-anak bapak mana? Sibuk dengan istri dan menantu-menantu. Anakku sayang, tapi menantuku itu yang kurang ajar. Cucu bapak mana? Sibuk dengan gadgetnya. Tak ada mereka menjenguk bapak. Ada, dijenguknya aku akhir. Untung masih engkau ada di sana, nak, dalam acara Damai Indonesiaku.
Masih terhibur aku melihat engkau di sana. Kau adalah salah satu muridku. Padahal saya tak tamat di sekolah itu. Sekarang banyak orang ngaku saya muridnya. Artinya apa? Bahwa ada masanya kita sunyi di tengah keramaian. Lalu lintas hiruk pikuk. Tapi kita sedang sunyi, sepi. Dan kita tak ingin hari-hari itu terjadi pada diri kita. Hari berganti, musim berubah. Bulan begitu indah. Saya sebenarnya ingin mencontohkan bulan begitu indah. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Tak nampak bulan. Bulan yang indah, bulan 15, purnama sedang menampakkan cahayanya. Tapi berapa lama purnama itu, saudaraku? Purnama tak lama, 15, 16, 17, 18, masuk 2021. Bulan yang begitu indah. Tak lama sesudah itu hanya bongkahan batu-batu, hanya bongkahan kerikil-kerikil yang tak bermakna, gelap. Sampai masanya juga begitu. Begitulah hidup manusia. Hebat, tinggi, berkuasa, sampai akhirnya turun, down, hilang, mati. Kalau mati tidak apa-apa, setengah mati. Begitu juga perempuan. Perempuan adalah kuntum. Setelah kuntum dia akan mekar. Setelah mekar dia akan harum mewangi. Setelah itu dia mulai kuncup. Setelah itu dia pun menguning dan mati. Oleh sebab itu maka kita mesti tahu hakikat hidup, bahwa hari ini adalah pengabdian. Semua yang berada di atas pentas ini akan turun ke bawah. Di sana ada tanah, dan ini adalah pentas. Dari atas, dari dalam tanah naik ke atas tanah dengan lampu yang berkilau, dengan balehu-balehu yang Masya Allah. Kenapa gambar saya tak ada? Rupanya ada di sini. Ada. Kenapa khawatir? Jangan takut, jangan cemas. Saya bisa mengatakan itu karena saya sudah pastikan memang ada di belakang. Masya Allah, tabarakallah. Tapi sampai masanya, semua yang berdiri di pentas ini akan turun. Protokol pertama membuka, setelah itu dia berhenti. Protokol yang pertama membuka, setelah itu dia turun ke bawah. Setelah itu naik ananda kita, qori kita, Masya Allah. Setelah itu tak lama dia pun turun ke bawah. Setelah itu Bapak Ketua naik ke atas dengan pantutnya, dengan tepuk tangan yang nampaknya terlalu dipaksakan. Lalu kemudian mereka pun turun ke bawah. Sampai masanya Ustadz Abdul Somad, dengan limit waktu yang sudah ditetapkan. Abdul Somad hanya 75 menit. Lebih daripada itu, awas. Begitulah agaknya ajal sudah ditetapkan Allah. 75 menit, lebih dari itu habis. Maka Abdul Somad hanya tegak. Setelah itu selesai. Adakah orang yang mau bertahan di sini? Begitu acara selesai, panitia menutup, tiba-tiba tetap bertahan. Bapak enggak pulang? Saya ingin kekal abadi selamanya di sini. Tidak ada. Inilah panggung sandiwara. Inilah panggung. Maka berbuatlah apa yang bisa kau buat di atas. Abdul Somad hanya bisa berceramah dari masjid ke masjid, dari tanah lapang sepak bola ke stadion. Tapi hari ini Masya Allah, di tempat yang terhormat, yang hebat, yang luar biasa, maka kesempatan untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan, rahmatan lil alamin, naik dari dalam tanah, naik ke atas tanah. Semua yang hadir di sini, mau Jawa, mau Sunda, mau Batak, mau Melayu, mau Minangkabau, mau Makassar, mau Banjar, semuanya berasal dari Adam. Kalau ada yang merasa tidak dari Adam, tolong angkat tangan. Dari Adam alaihissalam sampai Adam Smith, semuanya berasal dari Adam. Dan Adam dari tanah. Dari tanah kembali menjadi tanah. Dari debu akan menjadi debu. Ambil debu, letakkan ke tapak tangan, hembus. Itulah engkau. Makanya kalau ada kawanmu yang sombong, atasanmu yang angkuh, ambil debu, hembuskan ke wajahnya. Itulah engkau. Kalau dia marah, Pak Ustadz, saya tak tanggung jawab. Kau siapa? Kau tidak ada apa-apanya. Kau hanya tanah. Hari ini kau dimuliakan. Yang mulia, yang terhormat, Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Masya Allah. Kenapa Ustadz Masya Allah? Saya sendiri bilang. Kalau tak saya muji saya, siapa lagi? Orang memuliakan kenapa? Karena Allah ingin memuliakanmu. Ditiupkannya ruh ke dalam jasadmu. Fanafakhtu fihi min ruhi. Tanah yang sebelumnya diinjak-injak, yang sebelumnya kotor, yang sebelumnya hina, yang sebelumnya rendah,
tiba-tiba tanah itu bisa naik ke atas. Jadi kami ini semuanya dari tanah Pak Ustadz. Ya, semua dari tanah. Kalau memang semua dari tanah berarti sifatnya sama. Sama, rendah hati, tawadu, baik-baik. Kenapa kawan saya itu tidak baik? Dia dari tanah juga, cuma tanah sengketa. Tapi jangan ini dijadikan untuk menunjuk orang. Kita kalau dapat ilmu itu 1 ke orang, 4 itu ke kita. Jangan pulang dari sini nampak kawan, engkau lah yang tanah sengketa. Jangan. Orang kalau dapat meteran biasanya dipakainya untuk mengukur orang. Jangan. Ukur dirimu, ukur bayang-bayangmu. Kau dari mana? Kau akan kemana? Kau singgah di sini berapa lama? Dan yang akan kau bawa mati